من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أتيني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, kita bersyukur terlebih dahulu, hati-hati terlewatkan bahwa kita bisa masuk ke dalam halaqah zikir atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua manusia mendapatkan keindahan atau mendapatkan hidayah atau melangkahkan kaki masuk ke dalam halaqah zikir. Tidak semua dan tidak banyak orang yang Allah memberikannya seperti itu. Maka berhati-hatilah dan kita segeralah bersyukur bahwa kita masih diberikan itu kepada kita semua yang ada di sini. Dan semoga yang tidak sempat berdatang ke dalam halaqah zikir ini, maka semoga Allah menyamakan pahalanya. Mungkin ada di dalam kelemahan, atau dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan apapun. Ya Allah, samakanlah saudara-saudara kami itu pahalanya dengan kami yang ada di sini. Para sahabat sekalian, kita sudah mendengar tadi Syekh Jordani Salam membacakan di dalam kitab tentang imarah, tahap-tahapannya, jenis-jenisnya, efek dari amarah yang ada menggelora di dalam dada. Penyebab-penyebabnya. Para sahabat sekalian, itu ada semuanya di dalam dada kita. Kita sering mendengar ada segumpal daging di dalam tubuh kita. Kalau itu baik, maka baik seluruh tubuh. Kalau itu buruk, buruk seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah qalb. Itu yang harus kita perhatikan dulu. Di dalam pekerjaan kita para ahli thariqah, maka latifatul qalbi berbeda khususnya di dalam Naqsabandi. Mengisinya dengan lataif yang lain. Latifatul qalbi itu 5.000 sekali mengisi. Allah, 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 Allah. Dengan sebuah rasa hub wasyauq. Maka dilantunkan dia dengan keindahan. Hanya qalb itu yang berbicara karena lidah dilipat. Karena badan dimatikan. Para sahabat sekalian, tahukah itu salah satu efeknya? Kebalikan dari amarah, ini bahasa Indonesia jadi amarah. Sesungguhnya itu sekelompok an-nafs yang disebut nafsul imarah.
yang condong ke semuanya ke arah kejahatan, kekejian, menipu, menelikung orang lain, itu masuknya ke dalam nafsul imarah. Yang di dalamnya ada yang bahasa Indonesianya marah. Baik, kita awali saja. Dari mana manusia dan mengapa menggeliat manusia itu marah? Penyebabnya semua ada di alam semesta ini. Apa gerangan? Yang kita sukai dirampas oleh orang lain. Entah itu harta benda, entah itu harga diri, entah itu kedudukan, entah itu segala kepemilikan yang dirasa. Apabila itu terampas oleh orang lain, maka bermacam-macam judul yang ada di dalam hati kita. Merasa direndahkan darajatnya. Merasa terambil segala macam kepemilikannya. Kepemilikan ada kepemilikan, ada harga diri, ada harta benda yang seperti saya katakan tadi. Bangkitlah yang disebut di dalam bahasa Indonesia marah. Berangkatnya itu dari hati, dari qalb. Datangnya dari isi alam semesta yang saya katakan. Yang terlihat, yang terdengar, yang terasa. Kita yang terlihat, melihat mimik orang lain bernada kebencian saja kepada kita, tersimpan di dalam hati kita, maka menggeliat amarah. Ada apa gerangan di dalam amarah itu? Apakah hanya amarah? Tidak. Bisa tercatat di dalam hati yang judulnya bukan lagi amarah, sekalipun induknya amarah. Apa kan gerangan namanya? Dendam. Ini efek dari amarah. Ini baru yang terlihat. Belum lagi yang terdengar oleh kita. Setelah terlihat oleh kita, bangkit marah kita terasa oleh seluruh tubuh kita yang bersumber dan menyebar dari dalam hati kita. Yang terdengar juga seperti itu. Ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Kita sudah mengolah tentang itu. Tentang apa? Pengajian di masa-masa yang lalu yang langsung dan tidak langsung tentang amarah kita. Baik. Ini adalah amarah ini yang ada, ternyata bisa dipakai untuk sesuatu jalan yang sangat cepat untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sangat berat karena tidak mudah berdekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada syahadat yang harus ditegakkan. Salat, zakat, puasa, dan berhaji. Ini rukun. Semuanya untuk merapat dan ingin keselamatan. Tapi di pertengahan jalan, ini dikepung oleh syaitan. Salah satunya yang paling berat di dalam kehidupan ini adalah amarah. Dari dalam amarah inilah bisa ngembet ke penyakit hati yang lain. Ujub, riya, sum'ah, takabur, macam-macam. Bergerak ke yang lain. Berangkatnya dari nafsul imarah. Kalau makom, ini makom paling rendah pada dasarnya. Di dalam ilmu thariqah.
Karena disitulah manusia bergelut. Baik. Seorang sahabat sempat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jalan mana yang paling mudah dan yang paling cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala?" Seseorang ini yang datang. Maka kata Rasulullah, zikrullah. Pegang itu. Zikir. Karena di dalam ilmu thariqah adalah zikir yang ditekankan, karena perintah yang amat keras di dalam Al-Quran adalah zikir. Termasuk sholat kita adalah zikir. Belum zikron kasiro. Maka itu musolata. Setelah sholat pun kita maka fazkurullah, zikir lagi, kiaman waku dan wa'ala junub. Zikir terus zikir. Kata Rasulullah, zikrullah itu jalan yang cepat kepada Allah Ta'ala. Tetapi datang sahabat yang lain. Rasulullah lebih mengenal siapa dia dan bagaimana karakternya. Inilah yang biasanya dipegang oleh para mursyid untuk mendidik para saliknya. Pertanyaannya sama, ya Rasulullah, hanya orangnya yang berbeda. Mana jalan yang paling mudah dan paling cepat untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah tidak menjawab sama dengan yang pertama, zikrullah. Bukan. Tetapi Rasulullah menjawabnya, la taghdab, jangan marah. Maka barang siapa berijazahkan ilmu asrar di sini, diawali. Ayo, asrar ini bukan ilmu biasa. Para kiai di negeriku di Banten itu zikirnya asrar. Itu dipegang teguh. Apa gerangan di dalam asrar sambil mendawamkan ilmu rahasia ini, ilmu asrar ini? Maka dua keadaan yang dijauhi. Yang pertama adalah banyak berzikir dan terus mengamalkannya asrar itu agar Allah membukakan berbagai macam rahasia. Yang dua yang dimusuhi oleh kita dan diwaspadai, diperiksa di dalam hati adalah jangan marah. Inilah dia yang pertama. Yang kedua, jangan berburuk sangka. Dua keadaan ini kalau sudah dikuasai, betapa beratnya untuk menguasai keadaan yang dua ini. Sangat berat saya katakan. La taghdab yang kata Nabi tadi. Sedangkan amarah itu adalah sangat rapat dengan hati kita. Barang siapa sangat jarang, bertambah jarang dan bertambah lama tidak pernah marah, dia punya jubah yang istimewa. Ada keindahan, kelembutan hati di dalam hatinya. Ada kecintaan yang bertambah dan pesatnya laju peribadatan seseorang karena dia tidak pernah marah. Amarah ini apabila dikeluarkan, ada pertanggungjawaban di dalam hati yang harus dipegang teguh. Yang membuat kita marah, lalu kita harus memaafkannya. Betapa beratnya itu. Berdosakah yang marah? Sangat. Karena orang yang marah tidak ada dalam orang yang keadaan marah, yang keras apalagi, dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Allah, Allah, Allah dengan keadaan rasa cinta dan kerinduan kepada Allah. Tidak.
Saat nafsul amarah itu bergerak dari dalam hati, dia menyebar mengikuti butir-butir darah di dalam seluruh tubuh kita. Silahkan rasakan dan silahkan perhatikan, dan saya anjurkan mari kita waspadai. Jangan sampai amarah itu keluar. Betapa beratnya, sekali lagi, dan saya berulang-ulang. Dia bergerak, matanya menjadi melotot, mukanya berubah, darahnya bergemuruh menggelora. Yang tadinya biasa memerah dia mukanya, alisnya berubah. Apakah yang ditambah lagi? Jawarih seluruhnya bergerak. Tangannya diangkat, menunjuk-nunjuk. Suaranya tidak ada orang yang sedang marah, suaranya indah terdengar, tidak ada. Bahasa sekasar apapun adalah bahasa warna yang sebenarnya hati kita yang ada, yang kita miliki, yang kita pakai. Itulah warna amarah kita dan sebesar apa gerangan saat dia sedang menggelora. Belum lagi di belakangnya diikuti dengan rasa dendam. Berapa lama amarah itu menggelora di dalam hati dan berapa lama dia bercokol mewarnai hati. Dan berapa lama pula itu apabila tersinggung barang sedikit tersentuh, sesuatu amarah yang tersimpan di dalam hati, sekalipun itu sudah berpuluh tahun yang lalu, dia akan menggeliat. Begitulah syaitan paling nyaman menunggangi nafsul imaroh yang ada di dalam hati kita. Tidak ada manusia yang sedang marah. Bahasanya indah. Atau ditutupi. Maka bangkit sebuah kemunafikan. Ini saya bukan marah ya. Ini padahal menggelora. Bahasanya ada. Masya Allah. Saya berbicara ini sambil tertawa. Mengapa seperti itu? Ada di dalam diriku. Kemunafikan bangkit pula saat diperiksa. Ya Allah, ini keluar kemunafikan. Sesungguhnya saya sayang sama kalian, bukan karena geus puguh maneh teh ngambek atuh. Kunaon jadi diputer-puter itu. Nah, ini dia. Ini jenis nafsul imaroh tuh kemana-mana. Baik. Saya melihat Pak Hamzah. Pak Hamzah ini tampan. Oh, cakep ya Pak Hamzah. Sepakat semua. Tidak ada orang yang menyebut si tampan, setampan Pak Hamzah, kalau lagi marah. Aduh Pak Hamzah menikah kasepnya. Gak ada. Tidak ada. Setampan apapun, secantik apapun, apabila dia sedang marah, tahu nggak? Mukanya kayak setan semua. Karena setan sedang mengejawantah di dalam diri kita, lalu menyerupai kita, karena kita ikuti sifat syaitoniah itu. Inilah dia yang ada di dalam dada. Oke. Berapa jeniskah amarah? Apalagi penyebab amarah? Berdosakah amarah? Berdosa. Tapi ada yang tidak terlihat. Yang membuat manusia ini marah, dia adalah pendosa juga. Ini tidak disadari. Memangnya dia orang gila tiba-tiba marah? Tidak.
pasti ada penyebabnya. Yang membuat dia berdosa mungkin bisa lebih besar dosanya karena dia membuat orang lain marah. Ini jarang disadari dan jarang terlihat dan terkaji oleh kita karena kita dulu ilan nur. Gelap hati kita karena kita tidak pernah berzikir yang banyak, karena kita tidak tazkiyatun nafs. Ini dia salah satunya. Jenis-jenis amarah yang seperti itu. Penyebab-penyebab amarah yang ngembet ke arah kedendaman. Dan berapa lama dendam itu terkumpul di dalam hati kita. Siapa pembuat dendam yang lama itu? Para sahabat sekalian, apabila kita menjadi ahli zikir dan itu membekas di dalam hati, dan itu selalu kita memperhatikan gerakan-gerakan hati. Jangan sampai keluar an-nafs yang merugikan alam semesta beserta isinya. Dan selalu tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada adalah keindahan. Yang ada adalah kelembutan. Yang ada adalah lontaran keindahan kasih sayang di alam semesta ini. Yang ada adalah ingin menebar rahmat di alam semesta ini. Dari mana gerangan itu? Karena kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Maka segala sifat-sifat keindahan menghunjam kepada ahli zikir yang merapat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terus takut kepada Rasulullah pula. Takut apa gerangan? Takut terlewatkan apa-apa yang Allah perintahkan kepada Nabi. Kita mengaku orang Islam, tetapi kita tidak mengikutinya. Baik, terlalu banyak saya berbicara ini. Lalu bagaimana sih katanya? Aku ingin agar marah ini terjauhkan. Yang pertama, jadilah kita jangan membuat orang lain marah. Maka sengaja atau tidak sengaja segera kita mohon maaf kepada orang lain. Dengan permohonan maaf ini yang sengaja atau tidak disengaja, dia telah memusnahkan basyariahnya. Sifat keakuan, sifat kedirian, sifat kemanusiaannya dengan bermohon maaf terlebih dahulu. Ini adalah sebuah keindahan di dalam adab dan akhlak manusia. Yang kedua, baru kita menjaganya. Jangan sampai terbersit. Yang pertama tadi memaafkan dan atau kita mohon maaf. Semua berat karena ini urusannya adalah merapat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sih kalau amarah? Di masa saya remaja, saya sempat membaca Syekh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ini Syekh Imam Al-Ghazali. Masih remaja saya mengaji kitab itu. Ada satu untuk menghilangkan amarah. Bukan mudah, bukan. Yang pertama mengalihkan pikiran yang sedang menggelora. Ini berat sesungguhnya. Tidak mudah, lagi marah gitu, harus mengalihkan pikiran. Dialihkan. Tidak. Karena si amarah itu datang, meronta-ronta dan berulang-ulang. Memberikan bahasa-bahasa, memicu ke dalam hati kita, agar amarah itu bercokol lama dan menggelora. Maka syaitan menari-nari. Ayo, aduh gak enak, waduh ngehina dia. Masa kamu direndahkan? Terus saja bahasa itu. Menggelora di dalam hati.
Sahabat sekalian yang saya cintai, coba itu. Di mana gerangan? Jangan terlalu jauh-jauh. Suami dengan istri, kakak dengan adik, istri dengan suami. Ada itu. Dan menggelora pula. Bahasa apa yang paling kasar, gerangan yang kita ucapkan? Maka diperlukan pertaubatan. Ini dia. Karena kita sangat rapat dan dekat dengan nafsul imarah ini. Sekalipun jurus tadi, alihkan pandanganmu katanya kepada yang lain. Memang benar, tetapi itu pun tidak mudah. Yang kedua, ditahan amarah itu sabar dan jangan sampai keluar kata-kata. Gantilah dengan zikrullah. Sangat berat juga ini. Karena itu terus menggelora di dalam dada. Yang ketiga, terus bersabar dan harus berkepanjangan. Panjang terus, tahan terus. Jangan sampai berkepanjangan. Ganti dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi judulnya tetap amarah yang ada di dalam dada. Ini baru makom paling rendah di dalam ilmu tasawuf ini. Adalah nafsul imarah. Apabila si amarah ini bisa terkendali, penyebabnya, efek-efeknya tadi yang dibacakan oleh Syekh Jordani Salam di dalam kitab, atau apa yang terasa di dalam dada kita semuanya menyebar di alam semesta. Tetapi para sahabat sekalian, bukan hanya syaitan yang bekerja, malaikah pun tetap bekerja bagi orang-orang yang diselamatkan dari nafsul imarah ini. Dia akan diangkat derajat setinggi-tingginya. Dia akan diberikan akhlak keindahan yang lembut. Disenangi orang banyak. Mendapatkan berbagai macam penghormatan-penghormatan. Dihilangkan pikiran-pikiran buruknya. Tahukah itu para sahabat sekalian? Maka dia akan loncat ke dalam nafsu yang lain, yang lebih baik daripada nafsul imarah, kepada nafsul lawamah. Agak lumayan lah marahnya binatang ternak. Nah, kira-kira begitu. Tapi marah tetap ada. Tetapi peribadatannya akan bertambah. Inilah dia para sahabat sekalian, semoga saya juga yang berbicara diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya ahli amarah, saya bejat dengan amarah. Maka mari kita bersama-sama kita riyadah yang keras dan mujahadah agar amarah kita dimusnahkan. Paling tidak dia tertidur, tidak pernah menggeliat. Kita bermohon semoga Allah mengampuni kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.